Selamat sore sebelumnya buat teman-teman ya yang sudah gabung di webinar kali ini, yaitu program Sedekah Ilmu dari Sejuta Cinta Ibu Profesional Depok. Bersama dengan pemateri kita, ada Mak Debi Faras Ayu. Kalau kita manggilnya di sini Mak gitu ya. Jadi panggilan kesayangan buat teman-teman. Jadi jangan kaget gitu kalau manggilnya nanti saling mak-mak gitu. Jadi kita biar lebih apa ya santai aja kayak gitu. Nah ini udah ada teman-teman yang udah gabung, Masya Allah berarti udah prepare, udah siap menantikan eh, materi yang akan disampaikan oleh Mak Debi ya. Yang ini menurut saya juga sangat menarik topiknya untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Sambil menunggu teman-teman, ini karena insya Allah akan kita mulai di jam 4:05 ya, agar nanti biar tidak kesorean. Kalau semakin sore udah mau masuk waktu maghrib ya, jadinya daripada kita keburu-buru, mending kita nanti dimulai agak lebih awal seperti itu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya di sini. Atau mungkin ada yang mau ini dulu sambil pemanasan kita coba absen nih dari mana aja. Katanya nggak hanya dari Depok ya. Boleh di kolom komentar mention nama sekaligus domisili kali ya. Udah ada beberapa nih, udah banyak. Ada ada yang mau ini absen. Oh, udah ada beberapa teman-teman. Untuk yang bisa on cam, nggak apa-apa biar bisa saling mengenal wajahnya jadi on cam. Tapi kalau memang sedang berhalangan untuk on cam, nggak apa-apa off cam. Yang penting bisa fokus ya menyimak materi pada sore hari ini. Ada Mak Ena Tami dari Bekasi. Wah, lumayan jauh nih ya dari Bekasi, Masya Allah. Jauh-jauh, tapi alhamdulillah karena online, jadi bisa dijangkau oleh siapa aja gitu ya. Dari teman-teman yang lain mungkin bisa langsung coba eh Masya Allah ada yang dari Riau, ada Mak Rohna. Wah, jauh juga ya Mbak. Tapi alhamdulillahnya meskipun dari jauh-jauh tetap bisa join nih. Semangat nih Mak Rohna ya, udah join sebelum jadwal bahkan. Oh ya Mangga, ada Mak Ican dari Depok. Salam kenal Mak, izin off cam. Oke, nggak apa-apa Mak, yang penting tetap semangat menyimak ya. Ada juga Mak Puspa dari Depok, izin off cam juga. Oke, nggak apa-apa Mak. Ada lagi, Masya Allah nih, semangat-semangat ya. Ini meskipun emak-emak, tidak boleh kalah semangatnya dengan yang belum emak-emak untuk berjiwa sehat gitu ya. Kita biar tetap bisa menjalankan setiap peran butuh jiwa yang sehat juga secara fisik. Ada malah ini dari Depok. Oh iya, off cam juga nggak apa-apa, Mak. Tapi nanti mungkin kita insya Allah ada sesi foto bisa dibuka bentar ya buat kenang-kenangan biar tahu nih ada siapa aja nih yang join di acara sore hari ini. Oke. Nah, karena jam sudah menunjukkan jam 4:05, baiknya kita segera mulai aja ya.
Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mana nih Mak semangatnya? Nggak ada suaranya nih. Mungkin ada yang dijawab. Oh ya, Mak Rohma. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada yang bisa open mic juga. Untuk yang lain belum bisa juga tidak apa-apa ya. Yang penting insya Allah tetap semangat nih. On time untuk menyimak materinya. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini, yaitu program Sedekah Ilmu dari komponen Sejuta Cinta Ibu Profesional Depok. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena di sore hari ini kita bisa hadir berkesempatan juga dalam keadaan sehat atau mungkin yang ada yang sedang kurang sehat, semoga eh, bisa segera pulih atau mungkin yang belum bisa hadir pada sore hari meskipun sudah mendaftar, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian tak lupa saya juga mau mengingatkan, terutama diri saya sendiri ya, eh, senantiasa untuk meluruskan niat. Kenapa? Karena semoga niatan kita dalam menuntut ilmu ini bisa dicatat oleh Allah sebagai pahala dalam berlomba-lomba dalam majelis ilmu gitu ya. Ini kenapa juga majelis ilmu? Karena untuk menjadi sehat dan bugar itu juga perlu ilmu kan. Nggak mungkin kita nggak ada ilmu tiba-tiba menjadi sehat. Sehingga kita ketika sudah menjadi sehat badannya, insya Allah bisa menjalani segala aktivitas dengan semangat dan juga bisa memberikan yang terbaik. Nah, untuk membuka acara kita pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Masya Allah untuk narasumber kita, Mbak Debi sudah gabung nih dari tadi. Udah siap, udah semangat untuk men-share ilmunya, men-share pengalamannya terkait menjadi sehat dan bugar bersama pasangan. Wah, Masya Allah sih, highlight-nya adalah bersama pasangan. Itu yang perlu di-highlight juga, karena tidak hanya sendiri, tapi bisa menggandeng pasangan gitu ya. Itu sesuatu misi yang tidak mudah juga, yang awalnya harus memotivasi diri, tapi juga memotivasi orang lain untuk hidup sehat dan bugar, gitu kan. Sebelumnya, maka saya ingin membacakan CV dari Mak Debi, yaitu nama lengkapnya Debi Faras Ayu, domisili Depok, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Agustus 1988. Wah, kakak saya. Tapi kita masih seumuran kayaknya ya. Mak Devi eh, udah gaya hidup sehat, insya Allah masih awet muda gitu ya, Mak. Oke, usianya 35 tahun, beda 3 tahun sama saya, Masya Allah. Kemudian membersamai 3 anak. Wah, udah membersamai 3 anak, biasanya emak-emak ini juga tantangannya banyak juga ya. Saya satu aja ngerasain, Masya Allah, sebagai ibu baru juga eh memang perlu sehat mental juga sehat fisik gitu ya untuk menjadi eh, ibu yang sibuk di ranah domestik, bekerja di ranah domestik. Kemudian aktivitas sehari-hari beliau yang pertama adalah ibu rumah tangga, juga owner online shop, mainan buku anak dan galeri Debbie sejak 2018. Oh, Masya Allah. Berarti tidak hanya sibuk domestik, tapi beliau juga aktif bisnis ya, melalui online shop, juga
menjadi founder WAG Parenting Mainan Buku Anak.id sejak 2021. Kemudian wali kelas Alkindi Online Preschool sejak 2021 dan yang terakhir adalah member Independent Herbalife Nutrition Indonesia sejak 2023. Kemudian latar belakang pendidikan, beliau menamatkan gelar sarjana di bidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2010. Masya Allah. Berarti masih area Depok ya, Mak? Di UI gitu. Selanjutnya ada working experience. Yang pertama adalah asisten dosen, dosen akuntansi FEB UI tahun 2009 sampai 2010. Dan yang kedua, Business Apprentice ConocoPhillips Indonesia. Jabatan terakhirnya Cash Management Analyst di ConocoPhillips Indonesia tahun 2010 hingga 2016. Dan yang terakhir, Ketua Sejuta Cinta Ibu Profesional Depok tahun 2021. Wah, Masya Allah, ternyata pernah menjadi pengurus gitu ya, Mak, di Ibu Profesional Depok, utamanya di komponen Sejuta Cinta. Masya Allah. Berarti dengan segala segudang aktivitas yang sudah dilakukan, ternyata Mak Debi ini juga tetap apa ya, concern terhadap kesehatan gitu ya, apalagi bersama pasangan. Sepertinya apa ini menjadi visi misi keluarga sehingga bisa direalisasikan bersama dengan pasangan seperti itu ya. Oke, Masya Allah sudah saya sampaikan untuk CV beliau. Kemudian ada lagi mungkin teman-teman yang mau untuk sebelum kita lanjut, kita mau absen dulu, mungkin ada yang mau absen lagi di kolom chatnya, ada siapa aja dan dari mana nih. Dari tadi ada yang dari Depok, ada juga dari Riau, Masya Allah, ada dari Bekasi juga. Rame sih ya, jauh-jauh kita ngariung di sini. Kalau Depok, apa bahasa ininya ngariung, kumpul bareng-bareng main. Ada, Assalamualaikum. Ada Mas Saski dari Citayam. Oh dekat Mak, tetangga. Saya di ini daerah Kalilicin dekat Sawangan, berarti agak agak deket ya tetangga. Ada lagi Mak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Dewi Aulia. Oh, Mak Dewi dari Bitung. Masya Allah, Sulawesi Utara. Jauh banget ya Mak. Berarti di sini beda 1 jam kayaknya sih ya. Lebih cepat gitu di sana. Semoga nanti tidak bentrok dengan jadwal sholat maghrib ya, Mak. Atau nanti mungkin bisa sholat maghrib dulu, jadi bisa menyusul kemudian. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum memulai penyampaian materi, saya ingin menyampaikan nanti akan ada sesi Q&A dari peserta kepada narasumber dan ada juga kuis yang akan mendapatkan door prize. Dan bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan yang paling menarik, paling terbaik, insya Allah nanti akan diberikan door prize berupa buku Wife Diary. Masya Allah, ini eh, sepertinya buku yang perlu dimiliki ibu-ibu. Judulnya Wife Diary. Kalau nggak salah itu semacam template untuk journaling ya. Kalau nggak salah ya, nanti mungkin insya Allah diklarifikasi oleh Mbak Devi terkait door prize-nya. Jadi teman-teman tetap semangat untuk menyimak materi, karena nanti selain ada Q&A di akhir acara, ada juga kuis yang akan kita berikan kepada semua peserta untuk bisa jika bisa menjawab, nanti akan diberikan door prize. Masya Allah. Kemudian, setelah itu, sebelum closing, kita akan foto bareng. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, udah penasaran dengan materi yang akan disampaikan oleh Mak Debi. Langsung saja saya berikan layarnya kepada Mak Debi. Mangga, Mak.
Punten Mak Debi, suaranya belum keluar. Belum, Mak. Masih belum. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu. Tes tes, udah ada? Oke, ya udah ada, Mak. Ya, mohon maaf ya. Mangga, Mak Ya, Debi. ya, terima kasih Mak Isna yang cantik yang sudah menemani saya pada sore hari ini. Suatu rezeki tersendiri ya bisa dimoderatori oleh Mak Isna. Selamat sore mama semuanya, mungkin juga ada para ayah, para laki-laki gitu yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Robi Sodri wa Yasri Amri wa ulatul misani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perkenalkan tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Isna, jadi nggak usah perkenalan lagi. Langsung saja izin saya share ini ya, share materinya. Mbak Isna boleh minta tolong dicek apakah sudah muncul ininya, screen-nya. Sekarang belum, Mak. Belum ya, sebentar ya. Ini udah Ini muncul, udah Mak. muncul, Mak. Masih mute, Mak. Masih mute, Mak. Mic-nya Mic-nya kayaknya lupa di kayaknya lupa ini, di Mak. ini, Mak. Unmute. Unmute. Mungkin dari Zoom-nya, Mungkin Mak. dari Di Zoom-nya, Mak. unmute. Di unmute. Mute ya. Oke, Oke, sebentar udah ya. masuk. Aku coba lagi. Suaraku masih terdengar? Masih. Oke. Ya, sudah ya. Terdengar ya, Mbak Isna ya? Mbak Isna? Oh iya, Mak, udah. Oh, Layarnya terdengar ya? juga udah kelihatan. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Salam hormat saya kepada senior-senior saya, rekan-rekan saya di Ibu Profesional Depok. Juga ada murid-murid saya dari Alkindia yang sudah hadir dan juga semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk sore hari ini saya ingin menyampaikan sharing ya, kan namanya sedekah ilmu ya. Jadi di Ibu Profesional Depok itu, di Sejuta Cinta, divisi Sejuta Cinta itu ada yang namanya program sedekah ilmu. Jadi bagi member-member gitu, member IPA Depok yang ingin men-sharing ilmu yang dimiliki gitu ya, bisa mengadakan sedekah ilmu. Dan untuk sore kali ini uh, izinkan saya untuk menyampaikan ilmu dan pengalaman yang saya miliki dengan tema sehat dan bugar bersama pasangan. Nah, kenapa sih saya mengangkat tema ini gitu ya? Kalau tadi kan sudah dibacakan oleh Mak Isna, background saya sebenarnya ini ya campur-campur gitu ya dari yang tadinya saya sarjana akuntansi, terus tiba-tiba menggeluti online shop, terus juga pendidikan gitu ya. Nah, sekarang saya, seperti merambah gitu ya, merambah ingin, ke dunia kesehatan. Nah, itu sebenarnya ada background-nya gitu, Mama semua ya, kenapa, karena memang saya sebelumnya mengalami masalah kesehatan, lalu Allah menunjukkan jalan kepada saya, bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang membina saya gitu, istilahnya gitu ya, membina saya untuk bisa, menjadi sehat kembali gitu dan
saya terinspirasi dengan mentor-mentor saya ini gitu ya. Saya ingin juga membantu lebih banyak orang lain untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik gitu dari kondisi yang sekarang. Jadi itu adalah background materi saya pada hari ini gitu. Jadi saya disclaimer dulu ya, mama semuanya, bahwa saya bukanlah ahli gizi gitu ya. Saya adalah lulusan akuntansi gitu ya, lulusan akuntansi. Jadi bukan ahli gizi, tapi alhamdulillah, saya sudah mengikuti yang namanya program hidup sehat itu sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan berjalan gitu dan alhamdulillah, sudah mencapai target, yang kami inginkan gitu, saya dan suami inginkan. Jadi di sini saya ingin, men-share gitu ya ilmu yang sudah saya dapatkan gitu ya. Jadi selama 4 bulan itu saya ikut program, saya juga membaca banyak literasi gitu, saya juga banyak ngobrol, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah memulai duluan gitu ya, hidup sehat. Jadi di sini saya ingin membagi ilmu tersebut, tapi balik lagi kembali saya bukanlah seorang ahli gizi, saya bukan dokter gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu dan pengalaman yang sudah saya miliki gitu ya, Mak-mak semuanya. Nah, bicara tentang sehat, apa sih yang dimaksud dengan sehat gitu ya? Jadi sehat itu kalau menurut, Badan Kesehatan Dunia adalah kondisi sempurna, tapi nggak cuma secara fisik gitu. Tadi Mbak Isna, sempat mention tentang mental health gitu ya. Jadi memang sehat itu adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan gitu ya. Nah, sekarang coba, emak-emak semuanya tulis di kolom komentar, menurut emak-emak kondisi kesehatan mama saat ini seperti apa? Boleh di kolom komentar ya gitu supaya kita bisa apa namanya, saling ini ya, saling mengetahui kondisi masing-masing gitu ya. Kira-kira menurut mama pada sore hari ini mama dalam kondisi sehat atau tidak gitu ya. Tapi saya mendoakan semoga mama semua dalam kondisi yang sehat gitu ya. Oke, nah setelah tahu definisi sehat itu, nah bagaimana sih sebenarnya kondisi dunia gitu pada saat ini gitu? Nah, ini adalah, data yang saya peroleh dari, ini ya, lembaga survei namanya Statista gitu ya. Jadi, di dunia ini gitu ya, ini diambil, dari, tahun 2022 gitu ya, mengambil, populasi, respondennya 23 ribuan gitu responden dari 34 negara gitu. Nah, ternyata masalah kesehatan terbesar itu dari apa sih, penyakit apa gitu ya di seluruh dunia gitu ya. Ternyata di tahun 2022 itu kan seperti kita tahu ya, tahun 2022 itu kita lagi masa transisi ya, dari yang apa namanya, masa corona ya kita mengalami pandemi gitu ya, ke masa, new normal gitu ya. Jadi, jelas gitu ya, yang paling besar itu adalah, masalah COVID-19 gitu ya, masalah Covid yang terbesar. Nah, selanjutnya adalah yang sekarang sedang viral ya, udah setahunan ini viral adalah mental health gitu ya. Dan selanjutnya adalah cancer gitu. Mungkin Mama, juga ini ya mengalami ya bahwa makin banyak gitu ya, makin banyak mungkin kerabat atau orang-orang kita kenal atau public figure itu mengalami, apa namanya, meninggal dunia itu karena penyakit cancer. Selanjutnya terus stres ya, jadi banyak yang depresi, mungkin karena kehilangan pekerjaan, atau mungkin apa namanya, dari yang tadinya mungkin, normal ke pandemi, pandemi ke new normal gitu ya. Dan ternyata yang 5 gitu ya, peringkat 5 masalah kesehatan terbesar 22% itu adalah obesitas gitu ya. Masalah kesehatan adalah obesitas, seperti itu. Nah, bagaimana sih, apa namanya, maksudnya berapa banyak sih, masalah obesitas itu ya di seluruh dunia gitu ya. Ternyata dari tahun 2013 itu, meningkat terus, Mak, jumlah persentase orang yang mengalami obesitas dari 36% ke 37, 38 sampai tahun 2023 itu menempati 41,5% total masyarakat dunia yang mengalami obesitas dan diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 2028. Pertanyaannya, apakah emak-emak mau gitu ya, mau berada dalam kelompok yang 40-an sekian persen ini yang mengalami obesitas? Tentu tidak ya, Mak ya. Nah, jadi di sini saya mau, men-share gitu ya, memberikan, ilmu ilmu yang saya miliki gitu ya, bagaimana caranya supaya kita bukan merupakan, kelompok yang di 40-an persen itu gitu, kelompok obesitas itu, seperti itu. Sampai sini suara saya masih kedengaran, Mak Isna? Aman, Mak. Aman ya?
Oke, nah selanjutnya bagaimana sih, tingkat obesitas atau overweight atau kelebihan berat badan di Indonesia? Nah, juga sama ternyata mencerminkan sama dengan dunia gitu, bahwa di 2023 itu juga 30% dari total populasi orang Indonesia itu mengalami obesitas gitu dan akan terus menambah gitu. Jadi apakah kita mau memutuskan gitu ya rantai 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 keburukan ini gitu. Maksudnya apakah kita mau tetap diem aja gitu kan? Apa kita mau melakukan gerakan supaya tingkat obesitas ini tuh bisa menurun gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya juga memberikan data lagi, fakta ya, tentang situasi penyakit tidak menular di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau Mama lihat ya, yang di paling bawah itu ya, yang di highlight di kotak hijau itu ada tiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ada diabetes mellitus dan komplikasinya, jantung dan pembuluh darah, dan juga stroke. Nah, tiga penyakit tidak menular ini itu berkaitan tinggi dengan obesitas gitu ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, mak-mak ya. Bagaimana penyakit jantung gitu ya, orang yang stroke gitu. Biasanya rata-rata itu adalah orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan. Seperti itu ya faktanya di Indonesia. Nah, sekarang, kita masuk ke kondisi kami gitu ya, saya dan suami. Ini adalah foto kami tahun 2022 gitu ya. Suami kalau misalnya lihat ini ya, suami ini tuh kayak bapak-bapak perut buncit tuh ya. Mungkin juga, maksudnya sebagian dari mama juga, ada yang suaminya juga seperti suami saya gitu ya, perutnya, menggelembung gitu, menggelembung gitu ke depan gitu ya. Jadi memang kondisinya 4 bulan yang lalu lah, 4 bulan lalu sebelum kami ikut program itu, suami itu tuh, kelebihan berat badan gitu, sampai 22 kilo gitu. Lingkar perutnya gitu dengan kebuncitan beliau ini adalah sampai menembus 106 senti gitu. Ketika di-screening, lemak tubuh beliau tuh masuk kategori buruk gitu ya. Jadi ada kan kategori lemak tubuh itu baik, berbahaya medium, buruk, sampai kategori buruk dan berbahaya gitu suami. Dan kebetulan suami juga melakukan medical check up setiap tahunnya gitu ya. Dan memang terindikasi mengalami penyakit fatty liver gitu. Bayangkan ya mak-mak bagaimana hati yang berfungsi untuk mengeluarkan racun gitu ya, ternyata diliputi oleh lemak gitu. Jadi kerjanya, kinerja hatinya itu tidak bisa maksimal gitu. Akibatnya apa sih? Jadi yang dialami suami saya itu imunitasnya tuh sangat rendah. Padahal ya makan banyak gitu ya, makan banyak gitu kan juga. Ketika weekend juga tidur gitu kan, seperti itu gitu. Tapi karena gerimis sedikit sakit, panas badannya gitu, Mak. Jadi saya tuh kayak punya anak 4 gitu. Anak saya 3 gitu ya, terus ada satu lagi yang suka sering sakit gitu kan. Jadi kalau misalnya kena gerimis sedikit gitu ya, kecapean sedikit, nanti dia tiba-tiba "ah" gitu, "asi" gitu kan, badannya panas, menggigil gitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi saya kalau sakit tuh ya sakit berjamaah gitu ya, jadi ada 4 gitu yang saya rawat gitu kan. Dan qadarullah juga ternyata beliau ini sampai 3 kali diopname gitu karena sakit DBD, demam berdarah. Dari sejak awal pernikahan kita gitu, awal pernikahan kami itu sudah 11 tahun ya usia pernikahan gitu. Sampai itu ya kalau misalnya saya lagi dampingi beliau gitu ya di rumah sakit menginap gitu, terus kan misalnya pagi-pagi pulang dulu nih ke rumah gitu kan naik ojek. Terus ojek tuh nanya, bapak ojek, "Bu, siapa yang sakit?" "Suami, Pak." "Oh, sakit apa?" "DB." gitu. Kok kayak sakit anak kecil gitu, ya Allah, kayak kita agak malu juga ya, ya Allah gitu ya, kayak nggak bisa ngerawat suami gitu ya, Mak, gitu. Kok, bisa ya suami saya kena sakit DB yang biasanya rata-rata itu diderita oleh anak-anak gitu, yang mudah terkena itu anak-anak gitu. Sampai, ketika tahun 2022 beliau diopname gitu untuk sakit DBD ketiga kalinya, dokternya sudah, internis itu ya, dokter internis memberikan warning bahwa, "Bapak mau kapan?" gitu, "Bapak mau kapan, eee, hidup sehatnya?" gitu. Karena Bapak ternyata ketika di opname itu, suami juga terindikasi ada bronkitis alergi, makanya kenapa beliau itu ketika kena debu atau kena asap itu langsung batuk-batuk, batuk tuh sampai sesak nafas gitu ya. Jadi, "Bapak kapan nih mau hidup sehat?" kata dokternya gitu. Dimulai dengan, "Bapak kapan mau, nurunin berat badan?" gitu. "Bapak olahraga nggak?" Terus suami saya bilang, "Enggak, Dok." "Jadi kapan mulai olahraga?" Seperti itu, Mak, gitu ya. Mungkin, emak-emak ada yang juga mengalami seperti itu gitu ya. Nah, di situ adalah awal mula gitu ya, kenapa, kami tuh
seperti tersadar gitu. Dan juga saya juga mengalami yang namanya overweight juga gitu, 10 kilo gitu, yang namanya ya punya suami gitu ya doyan makan gitu ya, jadi ikut-ikutan, terus punya anak gitu kan ya Mak, kalau kita ya punya anak balita gitu kan lagi GTM, mubazir makanannya, terus aku yang makan gitu ya, jadi ini emang udah ini ya maksudnya udah kayak semua mama mengalaminya gitu ya. Akibatnya apa? Ternyata saya tuh juga mengalami overweight 10 kilo gitu. Dengan lingkar perut saya itu tuh lebih dari 90 senti gitu. Sampai jadi kalau misalnya ke warung gitu ya, bahkan ke warung aja gitu ya, atau ke rumah tetangga tuh ditanya, Mama Alif, kan anak saya namanya Alif gitu ya, Mama Alif lagi hamil lagi ya, isi lagi ya. Enggak, makanan gitu tapi nggak apa lahir-lahir gitu saya bercanda aja kayak gitu. Nah mungkin mama ada ngalamin juga kan ya seperti yang saya alami gitu kan sampai anak saya tuh yang kecil tuh sampai mengira gitu mama tuh hamil lagi gitu man dan bayinya kapan keluarnya gitu ya Allah sedih banget kan ya mak ya gitu maksudnya karena saking buncitnya juga gitu karena lemak perut ternyata ketika dicek juga gitu ya di perut saya aja tuh ada 5 kilo lemak gitu bayangkan mak saya tuh kemana-mana bukannya bawa cabang bayi gitu ya 5 kilo gitu ya di rahim tapi membawa lemak 5 kilo gitu di perut itu dan ternyata dari obesitas saya itu saya mengalami kolesterol tapi juga saya anemia jadi saya bingung gitu mau banyak makan tapi kok saya juga apa namanya sering pusing gitu kan terus ketika banyak makan jadi juga sering apa leher sakit gitu dan juga kaki itu yang paling berasa gitu kaki itu tuh sering sakit tuh baru jalan sebentar tuh sakit banget kayak ngilu gitu ada kan mama yang mengalami juga seperti saya jadi kalau jalan sebentar tuh ngilu gitu. Terus bangun tidur tuh nggak bisa langsung kita bangun gitu. Jadi aduh kayak kayak dulu pelan-pelan gitu kayak ada yang narik-narik gitu ya, sendi-sendi gitu. Jadi dan terakhir juga saya ternyata mengalami bronkitis alergi gitu. Jadi saya mengalami batuk tuh sampai lebih dari 3 bulan gitu. Sampai saya ke dokter, saya tanya dokter, dok, saya ini sakit apa? Sakit TB nggak ya dok? Saya tuh takut itu apa saya kena TB atau kena pneumonia gitu. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk ronsen dan tes darah. Alhamdulillah ternyata bukan pneumonia gitu dan dicek ternyata ibu punya alergi gitu. Jadi kalau misalnya ibu kena yang pemicu alergi, ibu jadinya batuknya nggak sembuh-sembuh, jadi ibu hindari. Nah, sebagai emak-emak gitu ya, gimana kita mau menghindari debu ya? Gitu kan bagaimana kita sehari-hari kita bebenah, kita jemput anak karena debu meskipun sudah pakai masker kan ya, Mak, ya. Terus gimana gitu ya. Ya Allah gitu kan maksudnya bener-bener jadi kami berdua tuh bener-bener kayak butuh banget itu gimana caranya solusinya gitu ya. Solusinya sampai akhirnya kami berdoa gitu ya, tunjukkanlah jalan gitu, kami harus mulai dari mana gitu. Kami tahu gitu, kami harus sehat gitu, kami harus mulai hidup sehat, tapi mulai dari mana gitu, kami belum punya ilmunya gitu ya. Akhirnya Allah tunjukkan jalan gitu ya, apa namanya, ada teman yang menawarkan, "Ayo, sarapan sehat dulu," gitu, sarapan sehat, terus akhirnya kami bertemu dengan apa seorang personal trainer gitu yang sudah 12 tahun berpengalaman gitu ya mendampingi orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan gitu ya baik yang obesitas maupun kekurangan berat badan lalu kami ikut program gitu ya dan sekarang setelah jadi ini tadi juga kami nggak selama 11 tahun pernikahan kami nggak pernah ada aktivitas olahraga gitu ya. Mungkin mama pada bingung kali ya gitu. Masa sih nggak ada emak-emak gitu karena suami saya tuh pergi pagi pulang malam. Saya juga sibuk kan tadi kan ada online shop segala macam gitu. Amanah saya banyak. Ketika weekend juga ada amanah dakwah segala dan berbagai macam hal lainnya gitu ya. Jadi memang hampir tidak pernah kami olahraga. Dan setelah kami memulai pola hidup sehat gitu ya, ini hasilnya gitu. Jadi masya Allah tabarakallah, suami alhamdulillah ya Allah berat badannya turun 15 kilo dalam waktu 3 bulan, lingkar perutnya turun 20 senti, dan ketika dicek lemak tubuh pun turun jadi level medium gitu. Jadi memang masih ini ya, masih ikhtiarnya gitu ya, mengembalikan lemak tubuh menjadi, apa namanya, kondisi yang baik dan tubuhnya jadi lebih fit, jadi nggak gampang sakit dan saya juga alhamdulillah turun berat badan 8 kilo dalam waktu 3 bulan dan lingkar perut itu juga turun 15 senti gitu. Dan alhamdulillah gitu ya selamat sampai sekarang gitu ya sudah 4 bulan gitu ya saya menerapkan pola hidup sehat itu yang namanya bronkitis alergi alhamdulillah sama sekali tidak muncul lagi gitu. Jadi saya terbebas dari batuk-batuk gitu gitu ya mak-mak gitu ya. Nah ini adalah ini mungkin bisa ya dikasih lihat gitu ya ke pasangannya nih loh Pak gitu nih ya gitu. Maksudnya ini suaminya Mak Debbie gitu kan. Yang tadinya ya Allah gemes banget kan, cabi banget gitu ya, perutnya endut gitu ya.
alhamdulillah sekarang PR beliau tinggal bagaimana memaksimalkan olahraga supaya lebih apa ya, lebih fresh gitu ya, kan namanya tadinya beratnya segitu gitu ya Mak ya, terus sekarang turun 15 kilo gitu kan, mengurus gitu ya, sekarang tinggal memaintain gitu, bagaimana tetap bisa sehat dan bugar gitu. Mau Mak, boleh diketik di kolom chat ya, siapa yang pengen suaminya berat badannya ideal. Boleh ditulis di kolom chat ya. Saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih Mak, maksudnya kita mau mulai dari mana gitu kan, tadi saya sudah bilang mulai dari mana gitu ya, mungkin bingung gitu ya, mungkin yang orang awam tahu gitu ya, apa namanya, mengatur pola makan gitu ya, jadi yang makan banyak-banyak, makanannya yang sehat, atau ada juga yang mungkin sudah mulai intermittent fasting gitu ya, jadi apa sih 12 jam nggak makan, 12 jam makan gitu, tapi sekarang apa namanya, parameternya bagaimana gitu, bagaimana emak-emak dan suami-suaminya ini bisa mengkategorikan bahwa dietnya tuh sudah berhasil gitu, sudah on target gitu. Bener nggak sih ketika badan kita itu sudah kurus, kita sudah sehat gitu. Nah, di sini saya mau mengasih tahu tuh ilmunya gitu. Jadi ternyata di tubuh kita itu ada komposisinya Mak gitu. Seperti ini ya, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Yang paling atas itu 45% dari tubuh laki-laki itu adalah massa otot gitu. Kalau perempuan itu 36%. Nah, untuk di tubuh kita juga ada lemak, Mak. Ada lemak yang esensial, lemak penting, dan non esensial gitu. Dan kenapa perempuan itu lebih banyak? Karena ada lemak di payudara, ya kan? Di paha, di bokong, dan memang itu sudah sunatullahnya gitu. Komposisi lemak perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki gitu. Terus juga ada yang namanya tulang gitu. Nah, tulang laki-laki itu ya sunatullahnya juga lebih besar daripada perempuan gitu. Jadi jangan salah ya, kalau misalnya ada apa namanya, orang yang kurus gitu ya, yang ih enak ih kamu kurus tuh. Nah, bukannya ini ya, bukannya jadi bikin nakut-nakutin, tapi apakah sudah dicek gitu, apakah kadar tulangnya itu padat atau jarang gitu kadar tulangnya. Bisa jadi ternyata kurusnya itu tuh kurus yang tidak sehat gitu, kepadatan tulangnya tuh kurang. Jadi bisa berpotensi ya itu dari penyakit osteoporosis ketika nanti di masa tuanya gitu ya. Dan juga ada 25% organ-organ lainnya. Nah, selain itu, Mak, kita juga punya yang namanya kandungan air di dalam tubuh gitu. Air itu merupakan komponen utama dalam tubuh kita gitu. 80% kebutuhan individu itu merupakan kontribusi dari cairan termasuk air. Seperti di mata itu 95% itu adalah cairan. Di otak itu juga, di paru-paru, jantung gitu. Jadi hampir semua organ tubuh kita itu terdiri dari cairan. Nah, bagaimana kalau misalnya cairan itu kurang gitu ya, Mak ya? Ya, kayak iklan kan kita tahu ya iklan gitu ya ketika aduh kurang kurang minum gitu ya, ada iklan itu kurang minum jadi kita nggak fokus gitu, terus juga nanti malah jadinya kinerja organ-organ kita itu nggak maksimal. Jadi pentingnya menjaga kadar air, seperti itu. Jadi nggak cuma, apa namanya, diet diet tuh diet makanan gitu, tapi minumnya tuh nggak dijaga. Karena kan pada dasarnya, pada prinsipnya ya, ketika kita banyak makan sebenarnya kita banyak minum ya, Mak, ya. Nah, ketika kita mengurangi makan, jangan sampai kita juga mengurangi minum gitu. Nah, ini adalah apa namanya, anjuran pemerintah nih, minum air itu butuh berapa gelas sih sehari gitu. Nih Mama bisa lihat berat badan Mama berapa, misalnya nih berat badan Mama tuh 50 kilogram, berarti takaran minumnya itu minimal itu idealnya 2,1 liter gitu ya. Nah, bisa juga Mama hitung nih untuk akuratnya bahwa kebutuhan air dalam satu hari itu adalah 5-7% dari berat badan kita. Nah, silakan Mama hitung ya. Bisa hitung dari sekarang gitu pakai kalkulator berat badannya berapa dikalikan 5% deh, Mak. Nah, itu adalah minimal minimal air yang harus kita minum setiap harinya. Gitu ya, Mak ya. Nah, selanjutnya kan tadi bagaimana gitu supaya kita tahu kita tuh obesitas atau enggak sih gitu. Apakah kita obesitas, apa kita kurus gitu, kekurusan itu apa sudah dalam kondisi yang ideal. Nah, ini adalah cara mengukur indeks massa tubuh gitu atau berat badan normal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, tadi kan Mama sudah ini ya, sudah menghitung ya tadi ya, saya minta tadi pagi gitu ya untuk menghitung dulu gitu ya. Nah, sekarang coba dilihat skornya. Coba bisa juga dimasukkan ke kolom chat ya. Ya oke, boleh supaya apa namanya kita tahu gitu ya, emak-emak dalam skor yang mana nih? Apakah sangat kurus kah? Atau kurus? Atau normal? Gemuk atau obesitas gitu ya. Oke, silakan. Nah, setelah sudah tahu kondisinya gimana, Mak? Ternyata.
gitu ya. Alhamdulillah saya sebelumnya itu dalam kategori obesitas gitu. Sekarang setelah 4 bulan menerapkan hidup sehat, Masya Allah tabarakallah, saya sudah berada dalam kondisi normal gitu. Nah, obesitas ini juga bisa diukur dari lingkar perut gitu ya. Makanya tadi saya bilang, suami saya itu lingkar perutnya sampai di atas 100 senti, saya sampai di atas 90 senti. Nah, itu udah masuk kategori obesitas gitu. Nah, sekarang saya sudah di angka 75 senti, sudah di kategori normal gitu. Jadi selain juga menimbang berat badan, mama juga bisa ya mengukur lingkar perutnya masing-masing gitu. Nah, terus setelah sudah tahu nih ya, setelah sudah tahu indeks massa tubuh gitu kan, sudah tahu kategorinya obesitas kah, normal kah, gemuk kah gitu. Nah, sekarang kita mau mulai dari mana gitu. Kita mau mulai dietnya tuh dari mana atau misalnya yang kekurangan berat badan mau mulai program naikin berat badannya dari mana gitu. Nah, ini adalah gambaran ya berat badan kita nih. Jadi berat badan murni kita itu sebenarnya terdiri dari air, tulang, organ, otot yang jumlahnya itu nggak boleh kurang gitu ya dari awal dari apa namanya ideal kita gitu berat murni kita di sini. Nah, yang harus kita jaga, yang harus kita kelola adalah komposisi lemak tubuh kita yang pastinya gitu kan semakin rendah gitu ya lemak tubuh kita tuh maka tubuh kita semakin sehat gitu ya. Nah, di sini gitu kan. Jadi ketika misal kita mau program hidup sehat gitu ya, bisa dari pola makan segala macam olahraga. Nah, yang kita maintain itu adalah berat murni. Berat murni itu harus tetap gitu. Yang di air, tulang, organ otot itu harus tetap atau ototnya itu atau massa otot itu kita apa namanya kita ikhtiar kita adalah supaya bisa naik. Kenapa sih, Mak? Kita harus menaikkan massa otot karena berdasarkan penelitian, Mama juga bisa cek sendiri ya, nanya sama dokter bahwa di usia mulai dari usia 30 tahun itu sebenarnya massa otot kita secara normal itu akan mulai menyusut gitu. Nanti di usia 40 tahun mulai menyusut setiap tahun tuh 1 kilo, 1 kilo gitu. Nah, dampaknya apa gitu ketika massa otot kita itu menurun, padahal kan otot itu fungsinya penting ya untuk apa ya menegakkan postur tubuh gitu kan. Juga dia menopang rangka gitu kan. Juga untuk aktivitas ketika dia menurun maka nanti akan mempengaruhi apa namanya aktivitas kita gitu atau misalnya ketika masa otot kita turun drastis gitu ya bisa jadi kita nanti rangka kita ini jadi rapuh gitu tidak bisa menopang. Makanya kenapa diusahakan massa otot itu tetap atau naik. Yang kita bikin turun adalah lemaknya gitu ya. Seperti itu, lemaknya kita bikin turun. Nah, kalau misalnya untuk orang yang kekurangan berat badan itu berat badannya itu dibikin naik, yaitu dia massa ototnya naik gitu ya, berat badan murninya naik, tapi lemaknya dibikin tetap atau turun. Nah, untuk program turun berat badan itu lemaknya dibuat turun, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita fokusnya itu jangan fokus berat badan kita, misalnya berat badan kita kok nggak turun-turun ya, gitu kan tetap 60 kilo, 60 kilo. Nah, coba cek, jangan-jangan setelah kita menerapkan pola hidup sehat, berat badan kita mungkin tetap gitu, tapi ternyata lemak tubuh kita itu jadi menurun, gitu kayak gini ya nih, coba contohnya nih gambar ilustrasinya gitu. Berarti sama-sama 60 kilo gitu, tapi ternyata lemak tubuhnya itu sudah turun 10%. Itu kan gede banget, Mak. Dari postur tubuhnya aja lihat nih, yang tadinya perutnya itu buncit, jadi perutnya udah kempes gitu. Jadi diet jangan hanya fokus pada angka timbangan, namun juga berat komposisi tubuh lainnya yang sudah juga harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita tahu lemak tubuh kita seperti apa? Nah, saya menyarankan mama itu mulai gitu ya, mulai gitu nabung gitu ya, nabung untuk membeli yang namanya timbangan digital. Jadi jangan pakai timbangan analog lagi ya, Mak ya. Timbangan digital yang minimal itu ada untuk mengukur lemak tubuh gitu. Yang seperti yang di bawah ini tuh bisa mengukur lemak tubuh gitu. Kalau yang di atas ini adalah contoh yang bisa mengukur seluruh komposisi tubuh gitu. Nah, harganya itu ya harganya relatif ya, Maya. Maksudnya ada yang harganya 200 ribuan itu sampai kalau misalnya yang lengkap yang di atas ini tuh harganya 1,5 juta kalau nggak salah. Nah, kalau yang lengkap ini Mama bisa seperti ini nih, kayak saya dan suami ini kami secara rutin mengecek komposisi tubuh kita gitu. Ada lemak tubuh, kadar air, massa otot, kebutuhan kalori, usia sel, kebaratan tulang dan lemak perut seperti itu. Ya. Nah, terus setelah tahu nih lemak tubuhnya berapa, terus gimana cara cara nguranginnya? Pakai rumus sakti ini, Mak. 7.700 kalori yang Mak makan, kelebihannya itu bisa berkontribusi menjadi 1 kilogram lemak gitu ya. Jadi nah, terus gimana nih caranya supaya kalorinya itu hilang gitu ya, yang kebanyakan ini gitu. Caranya adalah kita harus tahu dulu kalori itu apa. Kalori itu adalah energi di dalam makanan yang kita konsumsi untuk bahan bakar tubuh kita gitu. Jadi energi ini untuk menunjang aktivitas gitu.
kalori itu ada di mana? Ada di makanan-makanan yang ada proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Seperti itu, Mak. Jadi konsepnya adalah kalori yang masuk itu harus seimbang dengan kalori yang kita butuhkan gitu, kalori yang kita makan itu. Jadi kalau misalnya nih ternyata ketika kita makan berat badan kita naik, bisa jadi adalah karena kita mengkonsumsi kalori itu lebih banyak dari yang kita butuhkan gitu. Ketika kalorinya lebih banyak daripada yang kita butuhkan, maka akan disimpan di tubuh, dicelengin jadi lemak gitu ya. Nah, caranya gimana gitu supaya kalorinya itu bisa terbakar, bisa habis ya. Tadi itu bisa juga dengan aktivitas fisik yang tinggi gitu. Karena peningkatan berat badan itu kalau misalnya aktivitas fisik kita tinggi, maka dia akan terbakar menjadi otot bukan menjadi lemak gitu. Jadi berat badannya akan turun gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya sudah terlanjur gitu aktivitas fisiknya seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, sebagai gambarannya nih ya, ini adalah durasi olahraga untuk membuang 1 kilogram lemak. Mama bisa jalan cepat. Tapi kalau jalan cepat tuh butuh berapa lama? Nah, kalau berat badannya 70 kilo butuh 24 jam, Mak. Terus kalau bersepeda atau lari atau squat gimana? Itu butuh 15 jam. Kalau berenang butuh 11 jam 38 menit gitu. Kira-kira waktu kita sempat nggak, Mak? Itu sebagai kira-kira dengan maksudnya dengan durasi seperti ini hanya untuk membuang 1 kilogram lemak. Ada waktunya nggak kira-kira mama gitu sebagai mama yang banyak banget amanahnya pasti susah ya gitu ya susah gitu terus gimana caranya kalau misalnya ternyata sudah terlanjur kalorinya udah masuknya itu dia makanya kita harus ini adalah kita harus memaintain nutrisi yang kita makan jadi apa yang kita makan itu adalah yang mengandung nutrisi yang lengkap gitu ya. Nutrisi itu apa? Nutrisi itulah kandungan zat gizi yang seorang peroleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh gitu. Jadi makan nggak asal makan gitu ya, Mak. Kayak gini. Jadi saya bikin perbandingan nih, mana makanan yang padat kalori, mana makanan yang padat nutrisi. Contohnya nih, Mak, siapa yang masih suka ngemil potato chips nih? Nah, ternyata kalau dibandingkan satu mangkok potato chips dengan satu mangkok strawberry gitu ya, kalorinya kalau untuk potato chips ini tuh kalorinya 137 kalori. Nah, sedangkan strawberry ini cuma 47 kalori. Nah, terus lemaknya ternyata lemak di potato chips itu tuh tinggi gitu ya, sampai 9 gram karbohidratnya juga banyak gitu ya, tapi memang proteinnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan stroberi gitu. Tapi dia hampir tidak ada vitamin dan mineral gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah makanan yang padat nutrisi, bukan padat kalori. Karena tadi apa, Mak? Kalau misalnya makannya padat kalori, kalorinya berlebihan gitu ya, dibandingkan dengan yang kita butuhkan, maka akan menjadi lemak dalam tubuh kita. Nah, ini adalah tabel angka kecukupan gizi atau apa Mama mungkin familiar dengan AKG gitu ya. Yang saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di sini sudah ada, Mak. Misalnya kita usia 30 sampai 49 tahun, itu kebutuhan energinya berapa? Ternyata kita juga butuh protein, kita juga butuh lemak juga, tapi lemak yang baik, lemak yang sehat yang mengandung omega 3 dan omega 6. Kita butuh karbo juga, kita butuh serat dan juga butuh air. Ya, gitu ya. Jadi dari sini mama juga harus sudah bisa pandai mengelola makanannya gitu. Jadi yang mengandung ini semua gitu Mak yang kita butuhkan. Seperti itu. Ya juga ternyata butuh vitamin juga. Itu kan vitamin, mineral gitu. Karena kalau misalnya salah satunya itu tidak ada, maka tubuh kita itu juga akan kekurangan gizi gitu kan. Jadi ini adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia sudah dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, terus gini, terus Mbak Debbie gimana caranya kita tahu gitu makanan kita ini kandungan kalorinya berapa, kandungan gizinya gimana gitu. Nah, gampang Mak, ini bisa dicatat ya. Mak bisa ke web nilaigizi.com. Mak tinggal masukin misalnya nasi putih berapa kalorinya, ada apa aja kandungannya. Ini aku kasih contoh ya screenshotnya. Nasi putih itu ternyata sudah mengandung 180 kalori gitu, Mak. Nah, terus ternyata vitamin B3-nya juga tinggi gitu, 17,33%. Ada karbohidratnya juga gitu. Dan ternyata nasi putih itu garamnya tuh kecil, natriumnya ya rendah banget gitu. Oh, ternyata dengan makan nasi putih 100 gram, kita sudah makan 180 kalori. Nah, gitu analoginya. Terus kalau misalnya makan mie instan gimana? Mie goreng instan. Nah, bisa dilihat tuh ternyata dia tuh udah 300 kalori, 3 kali lipat lebih besar daripada kalau kita makan nasi putih biasa. Dan ada lemak jenuhnya 35% sendiri. Dan coba lihat tuh yang paling bawah, ternyata natriumnya itu tuh tinggi sekali, 71,33%. Bayangkan,
berapa banyak garam yang ada di tubuh kita, yang itu ketika banyak garam itu akan menghambat metabolisme tubuh kita gitu. Nah, terus setelah tahu gitu ya, oh ternyata makanannya kita udah tahu nih makanannya kalorinya berapa. Terus kita butuh kalori berapa sih? Nah, di sini kita bisa menghitung kalori masing-masing. Ada situsnya juga, Mama bisa catat juga ya. Ini kalkulator.net. Jadi Mama masukin umurnya berapa, terus laki-laki atau perempuan, tinggi berapa, berat badan sekarang berapa, aktivitasnya gimana gitu. Misalnya kayak suami saya nih ya, ini sebenarnya contoh suami saya nih, umurnya 37 tahun, tingginya 169, beratnya sekarang 73 gitu ya. Tuh aktivitasnya itu kecil. Kenapa kecil? Karena dari pagi sampai sore tuh kerjanya cuma duduk di depan laptop gitu ya. Jadi nggak ada olahraganya gitu. Ternyata untuk apa namanya hasilnya adalah ketika kita klik tombol calculate, nah jadi untuk menurunkan berat badan kalori yang dibutuhkan sehari itu hanya 1428 kalori gitu, Mak. Jadi setelah tahu kalorinya itu kalori kita berapa, nextnya apa? Nah, nextnya adalah emak-emak bikin yang namanya dompet kalori. Dompet jadi nggak cuma dompet duit ya, Mak ya. Kalau misalnya setiap hari emak-emak itu ngatur nih sehari misalnya cuma boleh belanja 100.000, sama sehari itu emak-emak hanya boleh makan berapa kalori. Misal tadi udah tahu kalorinya berapa, jadi sehari itu cuma segitu aja, Mak, gitu ya. Jadi yang dimakan pun juga harus tinggi kualitasnya dibandingkan kuantitasnya gitu ya. Tadi cari yang gizinya lengkap seperti itu. Nah, setelah tahu ya apa namanya kebutuhan kalorinya berapa, kita bikin yang namanya meal plan. Nah, ini yang kami dapatkan juga dalam program yang kami ikuti dan alhamdulillah setelah 4 bulan berjalan saya bisa menerapkannya untuk satu keluarga saya gitu ya, untuk suami dan juga anak-anak. Jadi meal plan-nya itu kita bikinnya itu adalah yang rendah kalori dengan gizi seimbang gitu. Karena untuk menurunkan berat badan kita perlu program defisit kalori, tapi kita juga butuh nutrisi, butuh protein, butuh serat, butuh vitamin yang juga harus tetap terpenuhi. Jadi meal plan itu mengatur perencanaan makan dengan tetap menjaga gizi dan vitamin tubuh terpenuhi, namun dengan kalori yang rendah gitu ya. Ini analoginya, Mak. Ada donat, ada salad buah. Salad tanpa dressing ya. Yang si donat ini kalau itu sebenarnya cuma 250 kalori. Tapi kalau salad buah ini lebih tinggi, 379 kalori. Tapi meskipun dia lebih tinggi, kandungan nutrisinya untuk salad ini tuh lebih tinggi nutrisinya dan tidak ada gulanya. Karena ada serat juga kenyangnya lebih lama seperti itu. Jadi ketika Mama membuat meal plan, juga harus bijak gitu. Maksudnya juga nggak cuma ini kalorinya, donat kalorinya cuma segini kok, cuma 250 nggak apa-apa. Tapi lihat apakah ada gizinya gitu. Sayang banget kalau misalnya kita menghabiskan 250 kalori hanya untuk makanan yang nggak ada gizinya gitu. Istilahnya seperti itu gitu. Mendingan kita makan sayur, kita makan daging ayam, kita makan tahu, tempe yang ada proteinnya, ada seratnya gitu kan, dengan kalori yang sama tapi kita sudah dapat gizi gitu, dapat vitamin, dapat mineral, dapat protein gitu ya, Mak. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mak ya. Nah, ini adalah contoh meal plan suami ya, suami saya. Kan tadi saya bilang saya ikut program gitu ya. Jadi ini adalah yang dibuatkan oleh mentor kami gitu ya. Jadi pagi tuh suami harus sarapan apa, terus jam 10 pagi harus makan cemilan apa, siangnya apa, sorenya apa, sampai malamnya apa, itu semua diatur. Dan apa yang tidak boleh kami makan, jadi kami tidak boleh makan daging merah, seperti kambing, sapi, bebek, udang, kerang, nggak boleh santan, nggak boleh cemilan yang kriuk-kriuk, yang gurih-gurih gitu, dan juga minum air putihnya harus 5% dari total berat badan gitu ya. Nah, di sini adalah kunci utama keberhasilan programnya adalah yakin gitu. Ketika kita yakin gitu, maka akan menjalankannya akan mudah gitu. Insya Allah akan mudahkan gitu. Gitu ya Mak prinsipnya. Jadi di sini saya dan suami itu sangat berterima kasih banget deh sama mentor kami gitu ya. Mungkin apa namanya kalau misalnya nggak ketemu dengan beliau gitu ya, kita tuh mungkin diet diet asal gitu, diet apa diet sotoy gitu ya, sok tahu gitu. Tapi kita nggak tahu gitu apakah sebenarnya yang kita jalankan itu adalah udah benar gitu. Jadi semoga apa ya, yang mentor saya berikan gitu ya menjadi amal jariah buat beliau gitu, dan jadi penyemangat buat kami gitu ya untuk juga menyebarkan ilmu ini gitu kepada banyak orang, supaya makin banyak orang yang bisa berdiet atau diet dengan tepat gitu ya, dengan sehat gitu ya. Nah ini contohnya
suami saya dan saya sarapan apa sih, makan malam apa gitu. Kebetulan karena kami ikut program, kami minum yang namanya apa ya, bubuk protein gitu ya, yang sudah lengkap gitu ya dengan kalori yang cuma 250 kalori gitu totalnya gitu ya dalam sehari gitu ya. Tapi sudah memenuhi rata-rata 25% nutrisi per saji gitu. Nanti mama juga bisa gitu merancang sendiri gitu kira-kira makanan apa gitu yang sesuai dengan apa namanya yang mudah didapat, yang juga sesuai dengan budget emak-emak gitu ya, seperti apa gitu ya meal plan-nya. Tapi saran saya adalah mulai dari sekarang gitu, mulai dari sekarang, mulai diterapkan bukan hanya untuk emak aja, tapi juga untuk pasangan emak gitu ya. Nah, ini adalah contoh kudapan ya, kudapan atau snack yang saya buatkan untuk suami dan juga saya gitu. Jadi kudapannya tuh bukan donat, bukan gorengan ya mak ya, bukan boba gitu, bukan kopi, bukan teh. Tapi yang saya buatkan buat saya dan suami itu adalah makanan-makanan yang mengandung protein dan juga serat tinggi. Seperti ini saya belikan apa buah jambu gitu ya, atau saya bikin tumisan tahu dengan jamur gitu. Kalau misalnya mama suka nyimak YouTube-nya Dokter Jadul Akbar gitu ya, bahwa jamur itu tuh antioksidannya tuh tinggi gitu, seratnya juga tinggi. Jadi biasanya tuh hampir setiap hari itu saya membuatkan namanya tumisan jamur, bisa tempe, atau juga paling gampang mak itu adalah telur rebus gitu. Telur rebus itu kandungan proteinnya tinggi gitu, tapi jangan dimakan kuningnya ya, kuningnya maksimal cuma satu aja sehari gitu. Nah ini adalah kudapan sorenya juga gitu. Kalau lagi apa namanya lagi sibuk gitu ya, saya paling cuma ngolesin selai kacang ke roti gandum gitu, atau saya bikin jus, smoothies, bikin tumisan kayak gitu-gitu. Itu semuanya itu cuma 150 kalori loh mak. Kita makan makanan ini gitu, dia kalorinya rendah tapi gizinya dapat seperti itu ya mak. Nah, ini adalah makan siang gitu yang saya siapkan, ada nasi, saya sudah mengganti dengan nasi merah, terus misalnya lagi nggak punya duit itu ya, nggak apa-apa deh pakai nasi putih sekali-sekali juga nggak apa-apa gitu, juga, sayurannya saya kukus gitu ya, jadi jangan direbus gitu ya, dikukus aja gitu supaya gizinya tidak rusak. Juga ini daging ayam itu, dada ayam itu tuh proteinnya itu paling tinggi ya. Jadi 100 gram daging dada ayam itu mengandung sekitar 30 gram protein itu. Jadi sudah menang banyak gitu ya dari dada ayam ini. Terus saya bikin kayak teriyaki atau saya file gitu, semuanya tidak digoreng gitu kan. Tahu juga saya kukus gitu ya. Ini juga terong saya bakar gitu ya. Nah, ini adalah amunisi suami Mak yang setiap hari saya siapkan gitu ya sebagai bekal beliau di kantor gitu ya, bekerja dari pagi sampai malam gitu. Beliau menyebutnya bekal cinta untuk untuk setiap hari gitu, sampai dia bikin status di WA-nya, sampai alhamdulillah masyaallah tabarakallah itu bos beliau sampai nanya bagaimana caranya gitu ya bisa sampai bisa berat badannya gitu sudah turun gitu, juga makan makanannya juga sehat gitu ya. Alhamdulillah bos suami gitu ya juga sudah memulai program sejak bulan ini gitu ya, karena melihat hasilnya gitu ya di suami saya gitu. Nah yang terakhir, kita juga tidak hanya butuh sehat, tapi kita butuh bugar. Bugar itu apa sih, Mak? Bugar itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, kita masih punya tenaga nih, masih punya tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang, atau misalnya kita melakukan kegiatan lain yang dadakan. Misalnya ya kita udah semua udah kelar gitu ya, tiba-tiba qadarullah gitu ya, anak demam, kita harus bergadang gitu. Atau misalnya mama ternyata harus bawa ini besok ke sekolah, kita harus buru-buru keluar rumah lagi, nyari yang dibutuhkan. Itu kan sebenarnya kalau yang orang yang udah apa ya, maksudnya aktivitas sudah tinggi dari pagi sampai malam gitu ya, udah capek kan. Tapi kalau karena kondisi kita bugar, kita masih punya tenaga, masih semangat untuk melakukannya gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah tidak cuma sehat, tapi tubuh kita juga bugar. Caranya gimana? Caranya adalah kita mulai olahraga. Tadi kan saya cerita ya kalau saya itu selama 11 tahun itu dengan suami itu tidak pernah olahraga. Alhamdulillah sejak ikut program hidup sehat kami olahraga. Kan suami itu pergi dari pagi sampai malam bekerja. Gimana caranya olahraganya gitu. Padahal juga di pagi hari suami harus istilahnya mendampingi anak-anak kami untuk setoran hafalan Quran gitu ya, menyimak hafalan Quran. Itu gimana waktunya untuk olahraga? Nah, disiasatinya adalah dengan seperti ini gitu. Jadi pagi-pagi 15 menit sampai setengah jam olahraga bersama anak-anak
seperti itu. Dan beliau juga ketika di kantor ada momennya sesinya itu untuk naik tangga gitu, naik turun tangga seperti 5 lantai, 10 lantai gitu ya. Itu juga termasuk olahraga, Mak. Atau misalnya nih, kita di kereta itu bisa kita berdiri. Daripada kita megang HP, gelantungan megang HP, mendingan dua tangan kita taruh gitu ya, digantung sama-sama, karena itu adalah kita melatih beban juga gitu, dapet deh olahraganya. Jadi banyak lah gitu mama bisa dapatkan. Nah ini contohnya ya, contohnya low impact cardio workout. Jadi maksudnya low impact itu apa gitu, jadi adalah olahraga yang baik untuk pemula atau yang punya kelebihan berat badan, karena tidak apa namanya, tidak bertumbuh pada persendian. Jadi kedua kaki atau satu kaki kita itu masih menapak di permukaan lantai gitu ya. Jadi itu aman, lebih aman dan juga lebih mudah, tapi bisa membakar lemak secara maksimal dan juga membangun massa otot gitu ya. Ini yang saya lakukan, minimal saya lakukan itu 2 kali seminggu ya. Satu kali saya lakukan bersama mentor saya gitu kan ya di tempat, ini kami gitu, saya melakukan lunges, squat, plank gitu ya. Alhamdulillah jadi, lebih bugar gitu, Mak. Mau juga bisa ikutan juga nih ya, kalau misalnya mau ikutan bisa join juga bareng kita, ada kelasnya gitu ya untuk khusus muslimah juga. Terakhir juga jangan sampai mama itu kurang tidur. Nah, terutama di malam hari tidak boleh tidur di atas jam 11 malam. Karena jam 11 malam itu adalah sebenarnya waktu ideal kita untuk terlelap. Jadi karena waktu terlelapnya jam 11 malam, berarti sebelum jam 10 malam kita harus sudah tidur gitu. Ternyata berdasarkan banyak penelitian, kalau tidur malamnya lewat dari jam 10, itu akan banyak meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular gitu ya, Mak ya. Jadi kesimpulannya adalah diet itu bukan soal makan atau mengurangi makan, tetapi bagaimana kita membentuk pola hidup sehat kita gitu. Jadi ada nutrisi tadi ya, kalau saya dan suami itu menganut sistem yang 80% nutrisi, nutrisi seimbang yang lengkap, terus juga kita 20% kita isi olahraga, dan 100% itu adalah mindset mak-mak. Jadi mindsetnya itu, jadi gini mak, jadi mama apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan itu adalah benar. Jadi ketika mama bilang, ah saya nggak bisa, ah saya nggak punya uang, ah saya nggak punya waktu, itu yang akan terjadi gitu. Itu yang akan kejadian. Nah itu yang saya alami 4 bulan yang lalu gitu, selama 11 tahun pernikahan saya dengan suami gitu. Kita nggak bisa, kita nggak punya waktu gitu kan, kita nggak punya dana. Tapi ternyata ketika kita sudah mengubah mindset kita gitu, kita bisa gitu. Allah memberikan kita badan yang sehat ketika kita lahir. Allah mengamanahkan kita tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, tubuh yang sempurna. Bayangkan saudara-saudara kita di Gaza, bayangkan saudara-saudara kita disabilitas gitu ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah kita menjaga tubuh kita agar sehat. Ketika tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan amal kebaikan yang maksimal, kita melakukan ibadah yang optimal, kita bisa banyak membantu orang. Itu yang harus ditanamkan oleh emak-emak dan juga pasangan gitu ya. Bagaimana dengan kita hidup sehat, kita bisa lebih beribadah lebih optimal, bisa lebih maksimal lagi beramal solihnya seperti itu. Dan kita bisa mulai sekarang, kita bisa mulai dengan cara yang mudah. Yang tadi seperti saya katakan, butuh 21 hari untuk membentuk habits yang baik, maka lakukan itu mulai dari hari ini sampai 21 hari ke depan secara konsisten, lihat perubahannya, lihat perbaikannya, lalu emak-emak dan pasangan bisa lanjut sampai menua bersama dengan sehat. Gitu ya. Sekian saja presentasi dari saya kembalikan kepada Mak Isna. Masya Allah, tabarakallah. Maafkan Jadi lama ya. Tapi jadi banyak kesindir nih, Mak. Sebenarnya kan memang yang paling utama yang perlu dibenahi adalah mindset berarti ya. 100% Iya. mindsetnya dulu. Ketika mindsetnya udah betul, insya Allah segala daya upaya akan dikerahkan. Misalnya tadi mau sehat dan bugar, harus sehat melalui makanan, nutrisi yang cukup, yang seimbang. Kemudian bugar harus olahraga. Wah, saya jadi kecolek juga ini. Karena masih masih memang baru mencoba merutinkan olahraga, terutama tadi terkait maintaining eh, massa otot. Kebetulan Masya Allah suami udah duluan, maksudnya jadi Oh, suaminya Masya dulu Allah. baru baru sayang disounding-sounding dengan mindsetnya ini perlu perlu di ini. Makanya Alhamdulillah Masya Allah bisa jadi wasilah hidayah saya juga untuk memperbaiki mindset saya. Kenapa saya perlu untuk apa ya?
yakin untuk memulai hidup sehat dan bugar. Masya Allah. Terima kasih, Ma, untuk sharing ilmunya. Wah, udah ada Mak Rohna yang udah siap angkat tangan. Udah nggak sabar, udah mau nanya. Berarti kita langsung masuk ke Q&A ya, Mak. Ada 3 pertanyaan. Eh, berarti langsung Boleh. mau dijawab aja kali ya, Mak. Dari Mak Rohna, mungkin dari teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, bisa langsung raise hand juga. Oke, Mak Rohna, silakan. Terima kasih kepada kakak host yang telah memberikan waktu. Terima kasih kepada Mak Debi yang telah menjelaskan dengan penjelasan yang detail dan kami juga alhamdulillah bersyukur dapat ilmu di sore hari yang berkah ini, Mak. Langsung saja ya, Mak. Ini kan tema sehat dan bugar bersama pasangan ya, Mak. Jadi Mak, begini Mak, dari awal Oktober dan November ini saya mulai diet ala saya. Kan kalau sendiri kan Mak pasti ilmunya itu kan Bu, Mak pasti kita lihat dari sosial media atau dari mana gitu kan pasti ilmunya itu belum mumpuni gitu kan Mak. Jadi yang saya rasakan kemarin itu Mak, yang full 1 bulan Oktober itu persenannya hanya 50% Mak. Karena pas yang Mak bilang tadi, misalnya suami pulang kerja, ada tentengan Mak, saya nggak mau makan Mak, kan karena nggak makan gitu kan Mak. Tapi menghargain makan, atau anak nggak habis makan gitu, walaupun pada saat itu kita udah ngurangin porsi makan, defisit kalori gitu kan Mak. Kemudian kan Mak, kemarin itu Mak, ini di bulan November ini, awal November saya mulai puasa Mak. Memang sesuai yang Mak bilang, ketika kita puasa itu kadar berat badan kita itu cepat turun Mak, tetapi kita nggak tahu kan Mak, yang turun itu lemaknya, ototnya atau apanya atau cairannya. Yang saya rasakan ya Mak, saya cepat turun Mak karena belum belum genap sebulan udah 5 kilogram Mak yang turun. Tetapi bawaan saya Mak emosi, masuk emosi ini, aduh lemas gitu. Karena cairan dalam tubuh itu juga Mak kurang ya Mak. Terus nutrisinya juga dari segi protein juga kurang gitu Mak. Kemudian dari pola tidur juga Mak, mungkin karena anak juga masih apa ya Mak. Jadi kadang ngikutin mereka tidur kapan gitu. Ketika saya sudah tertidur, anak mau bangunin gitu. Jadi dari pola tidur juga tidak teratur gitu Mak. Dan ketika olahraga Mak, pola nafas. Jadi kan Mak, ketika olahraga saya ada ketika gerakannya itu memang kalau masih pemula gerakannya kalau bisa jalan kaki atau olahraga yang sederhana aja gitu ya Mak. Jadi pernah saya ikutin di YouTube Mak, olahraga yang apa saya kira kalau udah ngikutin gitu kan pasti makin apa, ternyata Mak kayak apa Mak rasanya nafas kayak apa gitu Mak kan. Jadi dari situ saya udah apa, oh berarti harus yang 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 kita ikutin itu olahraga yang sesuai pemula kesanggupan kita gitu Mak. Jadi kalau dari suami kan Mak, saya lihat dari tubuhnya, dari segi BB sudah, tetapi Mak perutnya buncit Mak. Saya sudah ajak kan Mak. Cuman suami bilang kan sudah kurus katanya gitu Mak kan. Tetapi dari perut sepertinya eh, tidak ideal karena Mak akhir-akhir ini saya lihat eh, mohon maafnya Mak buang air besarnya kurang teratur dan sulit Mak gitu Mak. Terima kasih Mak atas waktunya. Oke, wah itu balada emak-emak sih ya sebenarnya. Jadi kalau sendirian, struggle sendirian, jadinya banyak distraksi. Nah makanya mungkin dari Mak Debi bisa langsung dijawab dulu untuk apa ya, memberikan tips trik eh, pola sehat dan bugar bersama keluarga gitu, kayak gimana Mak? Mangga, Mak Debi. Iya, jadi memang harus rapat keluarga ya. Jadi memang benar tadi kan Isna sempat di awal mention masalah visi misi keluarga gitu ya. Kita juga sudah belajar ya, apalagi Mak Rohani, Masya Allah, beliau adalah peserta Alkindi ya. Itu kan sudah Bu Melinda juga suka ini yang memberikan tausiah gitu ya, bagaimana visi misi keluarga itu penting. Nah, jadi mulailah untuk berdiskusi dengan suami, tapi tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pola hidup sehat, itu kita harus punya target
Jadi dibikin parameternya gitu, timelinenya. Jadi misalnya gini, jadi ngomong sama suami, yaudah nih dalam 3 bulan ke depan targetnya mau apa gitu. Misalnya, jadi Mak Rohna misalnya mau targetnya itu turun berat badan berapa, terus juga mungkin tidak jadi nggak emosian lagi gitu, nggak itu nggak parameter kalau nggak emosian lagi tuh gimana ya cara ngitungnya emosian lagi gitu kan. Terus nggak makan apa, yang paling gampang itu adalah gini, kayak saya tadi gitu ya, dalam 3 bulan itu saya tidak makan gorengan sama sekali, dalam 3 bulan itu kita olahraga seminggu berapa kali gitu. Jadi dibuat rencana programnya gitu ya, program keluarganya itu dibuat bersama dengan suami gitu. Itu yang hal yang pertama gitu ya. Nah, terus yang kedua bagaimana memotivasi suami gitu ya. Ya, bisa misalnya kasih lihat aja gitu, contohnya tuh foto suami saya tuh yang saya perutnya buncit gitu ya. Dan mungkin ya, kan karena kami sudah berumur menjelang 40 gitu ya, 35 dan suami 37 gitu kan. Mak Rona atau juga Mak Isna atau misalnya ibu-ibu muda lainnya gitu kan, masih awal-awal pernikahan gitu ya, belum kepikiran. Kami pun juga tidak kepikiran, tapi setelah 11 tahun dampaknya seperti ini gitu ya. Jadi bisa kasih lihat contohnya gitu. Ini loh suaminya Mak Debbie gitu kan. Tadinya tuh kurus gitu. Setelah 11 tahun gitu ya, kita nggak ada yang namanya dalam visi misi keluarga itu kan ya ada lah misalnya mendidik anak seperti apa segala macam. Tapi kita nggak ada tuh program sehatnya nggak ada gitu. Nah itu bisa mulai dari situ ya Mak ya. Jadi kita mau apa gitu 10 tahun mendatang itu kita mau seperti apa kondisi kita gitu. Anak siapa tahu anak nambah terus kan ya. Kayak Mak Isna mungkin nambah-nambah lagi gitu kan kayak saya 3 gitu kan ya. Ketika suami sakit tuh istilahnya gitu kalau kata ibu saya gitu ketika suami sakit itu kan suami itu istilahnya itu rodanya ya kemana-mana pasti beliau kan ya ketika suami sakit gitu bayangkan gitu saya punya 3 anak gitu saya juga harus ngerawat suami gitu kan ya ada bisnis juga gitu itu bener-bener yang kayak robot gitu kan kita nggak mau itu terjadi gitu jadi itu mungkin hal pertama itu dulu aja dilakukan gitu ya ngobrol sama suami. Nah, masalah yang tadi, kenapa cepet emosian, tadi itu, masalahnya yang dimakan itu padat nutrisi atau padat kalori, jangan sampai ternyata yang dimakan itu kalori doang gitu, nggak ada proteinnya, nggak ada seratnya, nggak ada vitaminnya. Kayak saya gitu kan, makan banyak gitu, ternyata jadi apa? Kolesterol, malah anemia. Saya juga bingung kenapa anemia padahal makan banyak, makan daging banyak, tapi makan daging banyak itu ternyata jadinya kolesterol. Jadi gitu ya, apa namanya, nutrisinya dilihat gitu. Jadi kalau misalnya beli makanan kemasan, ada kan tuh ya persentase AKG-nya dilihat gitu ya. Oke ya, Mak ya. Terus yang masalah ngabisin makan anak ya sama memang harus kurangi porsi makan anak dan memang harus tegas. Jadi anak saya tuh sampai nangis-nangis disuruh makan sayuran rebus gitu ya. Mama, bekalnya sayuran rebus gitu kan tadinya nggak mau makan. Saya ikutin sekarang saya harus wajib ada sayuran gitu. Kamu nggak boleh pulang gitu. Kalau saya bilang kamu yang kecil yang belum sekolah nangis-nangis nggak mau ini bagus Popeye aja makan bayam gitu kan mama nggak mau gitu pokoknya selesaikan itu gitu emang harus konsisten gitu tapi ya semoga Allah mudahkan ya Mak Rohna ya seperti itu jawaban dari saya mudah-mudahan cukup menjawab ya oke Oke, insya Allah udah terjawab ya Mak Rohna untuk beberapa tips Mak. berawal dari diskusi bersama pasangan biar satu visi dan misi gitu ya. Oke, sip. Nah, ini di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Ada 3, tapi dua terakhir ini mirip sih untuk inti pertanyaannya ya. Mungkin saya langsung bacakan ya, Mbak Debi, untuk yang pertama dari Mak Nur Azizah. Izin bertanya, Mak. Tadi Mbak Debi cerita pernah sakit. Pernah sakit ya? Sebelumnya share sedikit, saya juga pernah sakit yang pengobatannya cukup lama. Sebelum sakit, saya termasuk orang yang bisa makan sebanyak apapun dan BB tetap stabil terjaga. Setelah sakit dan sudah dinyatakan sembuh, saya sempat mengalami kenaikan BB yang cukup signifikan selama hidup saya. Dan setelah sakit dan sudah dinyatakan, sebentar. Dan setelah itu saya mulai menjaga pola makan dan olahraga kembali. Alhamdulillah bisa normal kembali. Meski nggak seperti sebelumnya, tapi normal. Pertanyaannya, apakah itu semua terkait dengan metabolisme tubuh kita? Karena konsumsi makanan kita sebenarnya sama, tapi rasanya proses di dalam tubuhnya berbeda sebelum dan setelah sakit. Bagaimana cara membuat metabolisme kita menjadi normal kembali sehingga makanan yang dikonsumsi dapat maksimal
penyerapan nutrisinya. Terima kasih Mbak Debbie gitu. Berarti kurang lebih ada before after setelah sakit gitu ya Mak. Yang awalnya bisa makan banyak dan BB-nya aman aja, kan ada ya orang yang kayaknya makan banyak tapi kok nggak naik-naik gitu, enak banget gitu ya. Tapi setelah sakit, setelah dinyatakan sembuh sakitnya, makan dikit kok malah gampang naik tuh BB-nya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Apa ada metabolisme tubuh yang eh, ter ter ini ya, terganggu atau udah normal bahkan, atau gimana tuh cara memperbaikinya gitu Mak, kurang lebih. Mangga Mbak Debi. Penanyanya Mak siapa namanya? Mak Aziza. Mak Aziza. Ya, sebenarnya yang dialami Mak Aziza itu mirip sama suami ya. Kan tadi kan suami saya juga sakit, saya juga sakit kan, suami juga sakit gitu ya. Habis sakit malah nafsu makannya tinggi gitu kan, terus sakit lagi gitu kan. Nah, ini saya izin ya yang menjawab itu, boleh kan ya Mbak Isna ya? Suami saya yang punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman itu. Jadi saya izin yang menjawab pertanyaan Mbak Aziza itu suami saya ya, nggak apa-apa ya? Ya boleh. Beliau, oke. Mangga Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan saya Hari, dan suami dari Debbie gitu ya. Tadi pertanyaan terkait dengan setelah sakit bagaimana kok berat badannya jadi gampang naik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau disimak tadi ada di dalam ini, share screen lagi ya. Coba ya. Suaranya terdengar nggak Mbak Isna? Suara saya terdengar kah? Suara Mbak Debbie masih. Yes, oke. Nah, layarnya terdengar kah? Terlihat? Iya Pak, udah kelihatan. Nah, jadi di sini nih. Nah, jadi kita harus tahu ada. Nah, kalau kita timbang ini ada yang namanya kebutuhan kalori atau BMR ya. Nah, BMR ini kalau kita pakai timbangan yang seperti ini nih, ketahuan tuh. Jadi BMR ini adalah kalori yang kita keluarkan ketika kita istirahat sepanjang hari gitu ya. Jadi kita tahu nih berapa sebenarnya BMR kita. Artinya apa? Artinya antara sebelum dan setelah sakit kita harus kontrol juga nih, lihat nih jangan-jangan BMR-nya berubah. Contohnya misalkan kayak di sini istri saya gitu ya. Waktu awal program dia BMR-nya 1.300 kalori. Artinya apa? Tidur aja sepanjang hari gitu ya. Itu 1.300 kalori itu kebakar gitu. Karena kan tadi supaya otak kita bekerja butuh kalori, jantung bekerja butuh kalori, paru-paru bekerja butuh kalori, dan seterusnya. Nah, jadi di sini makanya penting kalau kita tuh punya timbangan seperti ini buat memantau nih BMR kita berapa sih saat ini gitu ya. Jadi ya atau misalkan menggunakan kalkulator yang tadi diberikan ya, kalkulator. Cuma memang lebih akurat kalau kita pakai timbangan itu. Gitu. Jadi yang kalkulator tadi kalkulatornya. Oh ya. Kalkulatornya ada di sini kayak gitu. Nih. Jadi ketahuan berapa sih kalau kalori yang kita butuhkan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi dipantau BMR kita berapa. Karena kan ketika berat badannya rendah sama berat badannya tinggi itu BMR-nya beda. Gitu. Jadi harus dipantau. Kemudian juga ketika kita naik berat badan gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat. Jadi tidak selamanya berat badan naik itu buruk gitu ya. Karena kita bisa lihat jangan-jangan misalkan kita berat badan naik gitu ya. Tadi yang tadi disebutkan di sini ya. Nah, ini di sini disebutkan berat badan naik nih belum tentu buruk ketika memang yang naik itu adalah berat murninya gitu. Jadi kalau berat murni yang naik nggak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah ketika berat lemak yang naik. Nah, maka inilah yang kita kontrol. Jadi makanan yang masuk ke tubuh kita gitu ya, sebisa mungkin lemak jenuhnya itu rendah. Supaya kalaupun seandainya berat badan itu naik, yang naik adalah di berat murninya. Ototnya naik, tulangnya naik,
atau organ-organ di dalam tubuh kita beratnya naik, dan bukan dari sisi lemak gitu. Jadi mungkin itu sih yang coba bisa saya sharing gitu ya. Apakah cukup menjawab atau ada yang kurang? Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan Mbak Aziza. Terima kasih banyak, Mbak. Kalau misalnya butuh ini ngobrol lebih lanjut, boleh kok, kan ada nomor aku tuh, nanti bisa kita chat pribadi gitu ya. Karena kan durasinya terbatas kalau di sini. Apakah ada lagi Mbak Isna? Dan satu pertanyaan lagi aja ya. Oke, masih ada, Mak. Bentar. Ini mirip sih, tapi kayaknya cukup teknis gitu ya, dan cukup menantang. Nah, ini terkait ini sih, Mak Indah sama Mak Putri ya, ini mirip sih. Makanan sehat biasanya kurang enak rasanya. Apa ada tipsnya agar anggota keluarga, suami dan anak-anak suka dengan menu makanan sehat? Nah, tadi sebenarnya Mak Debi juga apa ya menyampaikan kalau itu jadi challenge untuk anak-anak juga ya, yang nggak mau makan rebusan doang kayak gitu. Nah, terus ditambah dari Mak Putri juga pengaturan meal plan-nya seperti apa, Mak? Kemudian tips buat semangat dan konsisten. Soalnya juga ini ternyata Mak Putri ini ada kondisinya tidak pintar dan tidak suka masak. Nah, gimana tuh? Dan budgetnya juga terbatas. Sedangkan suami sukanya yang berbumbu atau yang cenderung kriuk-kriuk gitu. Nah, gimana tuh, Mak? Itu kan mirip ya. Pertanyaannya terkait meal plan dan gimana biar konsisten. Kayak gitu. Mangga, Mak Devi. Iya, sebenarnya maksudnya ya mungkin saya juga pernah, maksudnya sebelum ikut program ini gitu ya, saya juga pernah mencoba gitu ya, nggak makan ini, nggak makan itu, ternyata kan godaannya memang tinggi gitu ya. Nah, makanya itu mah kita perlu ilmu dan bukan bergabung ya, maksudnya kita berada dalam komunitas sehat gitu, yang menyemangati kita gitu. Nah, ini memang mungkin yang bisa saya share juga gitu ya, kenapa program saya jalankan ini bersama suami itu bisa berhasil gitu, on target gitu. Karena memang kami mengikuti kelas yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya, kelas yang namanya kelas Body Transformation gitu ya. Yang di sana itu ya, halo, tes. Ya, Mak Debi. Ya, mohon maaf ya, ini sinyalnya agak hilang timbul. Ya, jadi ketika kita bergabung dengan komunitas yang satu visi gitu ya, yang bisa menyemangati kita, itu akan lebih semangat itu, Mak, lebih bisa konsisten gitu. Nah, ini saya rasakan gitu ya. Ketika saya berprogram itu nggak cuma diet doang gitu, tapi bagaimana kita bisa menyemangati orang dan kita bisa ada kewajiban itu untuk melaporkan program kita gitu. Jadi setiap hari saya itu laporan hari ini makan saya ini gitu. Nah, karena ada mentornya terus kayak di review gitu, wah alhamdulillah udah cocok nih, udah pas gitu lah. Kalau misalnya lagi nggak ini, misalnya saya tuh suka ada agak cheating dikit gitu ya, cheating dikit, misalnya ada sosis atau bakso itu paling dikomentarin gitu ya, itu baksonya sama sosisnya jangan ya gitu, boleh seminggu sekali aja gitu. Jadi oh ya, yang saya belum sampaikan adalah kalau kita makan sehat, Mak, masih boleh cheating time kita sekali seminggu boleh tuh. Misalnya kita kepengen banget makan gorengan, itu boleh seminggu sekali aja tapi gitu, dan nggak banyak-banyak porsinya. Kita lagi pengen makan mie ayam atau makan rendang, itu boleh tapi seminggu sekali aja gitu. Tapi alhamdulillah, Mak, ketika kita konsisten, tadi kan saya bilang 21 hari aja, Mak, puasa dulu gitu, suami gitu ya, yang nggak boleh itu puasa dulu lah gitu 21 hari gitu, karena kita mau membangun habitnya dulu nih gitu. Ketika kita sudah kita puasa Ramadan 30 hari bisa menahan lapar, bisa menahan haus gitu ya. Dan sekarang kita puasa dari junk food, dari yang nggak boleh itu tuh selama 21 hari aja pertama. Nanti akan terbentuk gitu, Mak. Ternyata kita nggak kepengen lagi tuh. Saya aja kalau ngeliat nasi Padang tuh udah enak duluan. Aduh, itu banyak banget ya gitu, kayak udah nggak masuk gitu ke saya gitu. Ini makan banyak dikit tuh udah nggak masuk. Ngeliat kriuk-kriuk tuh udah nggak kepengen lagi gitu loh. Ya karena udah merasakan kita di 21 hari itu ketika kita sudah berprogram gitu ya, program tadi nutrisi seimbang gitu kan,
itu metabolisme kita kembali baik lagi gitu. Ketika metabolisme kita kembali baik lagi, kita nggak gampang merasa lapar lagi. Kayak tadi kan Mbak Aziza bilang kok nafsu makannya jadi bertambah gitu. Itu kan sebenarnya karena mungkin yang dimakan itu tadi kalori doang yang tinggi gitu. Ketika kalori doang yang tinggi, karbo yang tinggi, yang ada apa? Kita cuma cepet lapar gitu. Beda ketika kita makan serat, kita makan protein yang padat gitu. Karena protein itu memang di prosesnya itu terakhir setelah karbo dan lemak gitu. Dia paling terakhir. Makanya kenapa protein itu akan menjadi massa otot gitu. Ketika sudah selesai energinya, maksudnya kalori sudah terbakar gitu ya, jadi energi, dia akan diolah menjadi otot gitu. Jadi seperti itu, tips saya adalah coba konsisten dulu. Kita kayak puasa Ramadan 21 hari kita konsisten. Dan kalau saran saya, kalau memang sudah urgent ya, misalnya kayak suami saya kan urgent ya, sudah fatty liver, sudah apa nama gitu, saya menyarankan memang harus ikut program gitu, program hidup sehat dimulai dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya aduh suka yang berbumbu, boleh pakai bumbu boleh Mak, asal jangan digoreng, asal jangan pakai santan, itu boleh gitu. Mau pakai kunyit, mau pakai apa gitu kan, kalau orang Minang gitu kan ya, bumbunya asal jangan pakai santan gitu. Gimana tuh tipsnya gitu kan? Jangan digoreng gitu, ganti dengan dibakar gitu. Jadi masih boleh pakai bumbu, pakai sambal boleh gitu. Kalau masih bisa sambal goreng nggak apa-apa sambal goreng, tapi nanti bertahap. Ini sambal rebus, sambal matah gitu ya. Kayak gitu Mbak Isna. Semoga bisa menjawab ya. Terus tadi karena waktu juga ya, mohon maaf nggak bisa jawab semuanya. Nanti mungkin boleh Mbak Isna ya, pertanyaannya boleh dimasukin lagi di WhatsApp grup gitu ya. Terus saya juga tadi ada beberapa yang sedang sakit ya, ibunya atau suaminya gitu ya. Mungkin nanti di akhir acara kita bisa doa bersama gitu ya Mbak Isna ya, mendoakan yang sedang sakit gitu. Saya kembalikan ke Mbak Isna. Oke, buat teman-teman, karena saya nggak bisa kayaknya nge-copy paste tiap pertanyaan, jadi karena Salin ini ulang kolom aja. kolom chatnya masih kebuka, minta tolong untuk setiap teman-teman mengcopy sendiri pertanyaannya, nanti bisa langsung di paste untuk dikirim di grup WA-nya. Jadi insya Allah nanti Mak Debbie akan meluangkan waktunya untuk menjawab di situ ya Mak. Karena kita keterbatasan waktu udah mau menjelang maghrib juga. Nah, kebetulan kita juga, ya mohon maaf juga untuk Masya Allah ini pertanyaannya juga sepertinya perlu dijawab gitu ya, Mak. Tapi karena waktu yang membatasi, karena kita mau lanjut lagi ke sesi kuis. Gimana, Mak Debbie? Langsung dari Kuisnya Mak Debbie. ya boleh Mbak Isna, nanti Mbak Isna yang pilih ya. Mbak Isna yang pilih ya pemenangnya. Oke, pertanyaan pertama akan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti Mbak Isna pilih ya, siapa yang menang, siapa yang duluan gitu ya. Pertanyaan pertama langsung tulis di kolom komentar, tuliskan konsep, jadi kesimpulan pola hidup sehat yang saya dan suami jalankan. Itu rumusnya apa? Silahkan. Ayo, Mak. Siapa nih yang masih ingat? Udah masih ingat nggak? Clue-nya adalah di terakhir. Clue-nya di terakhir, ya. Di slide terakhir. Clue-nya slide terakhir, Mak. Iya benar. Nah, itu ada Mam Puspa. Sudah ya? Sudah ada. Sudah ada Mam Puspa. Oke. Yang 80% nutrisi, 20% olahraga, dan 100% mindset. Betul ya, Mak? Puspa Larasati. Iya, betul. Oke, Mak Metrika semangat. Tetap semangat, Mak. Ya. Mungkin pertanyaan kedua bisa jawab pertanyaan dengan lebih kedua tepat. yang di awal. yang Mangga, Mak. Pertanyaan di awal itu adalah jadi komposisi berat murni itu ada apa aja? Berat murni. Oke, berat murni tubuh komposisinya apa aja, Mak? Di tubuh kita itu ada apa aja? Ada. Ada 4. Oke, ada yang cepat nih. Ada Mbak Putri ya, benar ya? Tulang, organ, air, dan otot. Tapi ada tambahannya, perlu nggak tuh? Ada satu lagi yang kayaknya nggak di-mention. Oh, yang berat murni aja. Oh, murni. Oke, murni. Betul, berarti ada 4 ya, Mak Debbie ya? Tulang, organ, air, dan otot. Dijawab oleh Mak Putri. Mak Putri Nur Fauziah.
Oke, Masya Allah. Ini Iya, ada Mak Metrika juga semangat juga, bener. Tapi kurang cepet ya, Mak. Tetap semangat iya, buat Mama, berarti nyimak meskipun tadi ada yang lagi nemenin alhamdulillah. anaknya Bobo, menyusui anaknya, Masya Allah ini. Tetap semangat buat ngetik dan jawab pertanyaannya. Oke, Ma, paling karena ini sudah di dekat rumah saya juga dekat masjid, udah mulai ada sholawatan, berarti udah menjelang maghrib. Ya, Semoga foto bersama dulu masih, ya. ya, Foto semoga, bersama. oke, oke. Tapi suara saya masih jelas ya, Mak? Jelas, jelas. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu kali sebelum Boleh. foto dan ditutup gitu ya, Mak. Oke. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Mak Debi dan suami yang sudah bersedia untuk share ilmu dan pengalamannya yang insya Allah menjadi wasilah hidayah. Hidayah bisa dikatakan hidayah ya, karena bisa merubah mindset kita. Semoga kita dari sini mendapatkan ilmu dan juga testimoni langsung dari yang sudah berhasil, Ma Debi dan suami, untuk menjadi keluarga yang sehat dan juga bugar. Dan semoga buat teman-teman yang baik dirinya sendiri yang kurang sehat ataupun keluarga yang kurang sehat, semoga Allah berikan kemudahan dalam proses kesembuhannya, juga menjadi penggugur dosa, dan semoga kedepannya juga kita menjadi pribadi yang Muslim yang sehat dan kuat untuk bisa beribadah secara optimal dan maksimal gitu ya. Sebelum uh, kita tutup, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita lanjut di sesi foto. Udah banyak yang live ya. Ayo, Mak, ini yang kita foto sebentar nih. Mungkin yang bisa on cam, kita foto sebentar aja. Oke, ada Maziza, jangan live dulu. Ayo kita foto loh. Ada Mak Puspa. Oh, Mak Pupu. Oke, yang belum bisa on cam juga nggak apa-apa. Untuk yang bisa, saya hitung sampai 5 ya. Kemudian saya foto untuk langsung saya share di WAG. 1, 2, 3, 4, 5. Saya foto ya. Senyum. Oke, ini karena cuma satu layar, jadi satu kali aja. Atau mau foto lagi? Cukup, Mak, nggak apa-apa. Cukup satu Udah. aja ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mama semua. Semoga tadi ya pengalaman dan ilmu yang di-share oleh Ma Debi menjadi penyemangat kita untuk kita lebih melek lagi dalam urusan menjaga kesehatan kita. Oke, kurang lebihnya mungkin ada Mak Debi ada kata-kata penutup atau sudah cukup atau gimana, Mak? Udah cukup. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ke grup. Ya, semoga Oke, ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. siap. Oke, saya mewakili panitia, memohon maaf jika ada salah-salah kata dan kebaikan-kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang tadi udah bertanya, ada Mak Rohna ya, udah bertanya, ada juga eh Mak Meriska atau siapa ya tadi ya? Ada dua lagi kan yang bertanya. Ada Mak Putri sama Mak Meriska, tahu ya salah satunya. Nanti mention aja di grup bertanya gitu ya. Ada tiga penanya sama dua pemenang kuisnya. Nanti bisa berkoordinasi di WAG dan insya Allah akan diinfokan pemberian door prize-nya seperti apa di WAG. Oke, terima kasih banyak, Mama. Semoga eh, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu Warahmatullahi lagi nanti di lain wabarakatuh. kesempatan. Terima Assalamualaikum. kasih, Mbak Isna. Sama-sama, Waalaikumsalam. Mak. Izin live ya. Saya, Kak Ade. Udah, yang mau banyak. Kak Vera, ya.
Ayo, ayo main-main sini. Banyak lagi